الذي خلق الأرض والسماوات وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله خير المخلوقات. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه كرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي. Al-ayat surah Al-Azim. Wallahu a'lam bishawab. Segala puji hanya milik Allah yang telah memberikan banyak nikmat, terutama nikmat iman dan Islam, dan kita tidak lupa nikmat kemerdekaan yang ke-79 ini. Semoga kita semua bisa menggunakan dengan sebaik-baiknya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Rahmat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi terakhir, Rasul yang jujur, yang telah menunjukkan kepada kita kepada jalan keselamatan, yang telah menunjukkan kepada jalan yang lurus, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tak lupa kepada segenap keluarganya, sahabat tabi'in sampai kita semua yang selalu mengikuti sunnahnya, yang selalu istiqomah mengikuti sunnahnya. Semoga di hari yang tidak ada pertolongan kecuali syafaat baginda Rasulullah SAW, kita termasuk yang mendapatkan syafaatnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, sudah menjadi kewajiban untuk khatib menyampaikan, mengingatkan, khususnya untuk diri pribadi khatib, khususnya untuk jamaah Jumat. Marilah kita bersama-sama untuk menjaga dan meningkatkan kualitas keimanan ketakwaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Mari kita gunakan kemerdekaan ini untuk meningkatkan keimanan ketakwaan terhadap Allah Subhanahu wa taala, agar negeri kita yang cintai ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, yang penuh dengan kebaikan, aman saja, tentram, dan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada lagi solusinya menurut Allah Subhanahu wa taala, menurut janji Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita ingin menjadi negeri yang baldatun thayyibatun, yang penuh dengan keberkahan dari langit dan bumi, kecuali kita betul-betul bertakwa dan betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Walau anna ahlal qura amanu wattaqu la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Sekiranya penduduk negeri ini, masyarakatnya, penguasanya, semuanya beriman dan betul-betul bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, la fatahna, pasti yakin kami akan membukakan keberkahan di langit maupun di bumi. Dari langit turun hujan yang penuh dengan keberkahan, membawa keberkahan. Dari bumi tumbuh-tumbuhan menjadi keberkahan, bisa mencukupi kebutuhan masyarakat negerinya. Oleh karena itu mudah-mudahan kita semua selalu berikhtiar diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga, meningkatkan keimanan ketakwaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kondisi apapun kita tetap tidak terbayarkan iman kita semua. Walaupun kita tahu saat ini banyak fitnah di mana-mana silih berganti,
Memang sudah begini, tidak bisa dihindari. Seperti sabda Rasulullah SAW, "Badiru bil a'mali shalihat, fasatakunu fitnatun kaqita'il laili al-mudlimi." Bersegeralah untuk melakukan amal kebaikan, karena fasatakunu kelak. Baginda Rasulullah SAW dan para sahabat sudah memprediksi kelak, tapi sekarang lapangnya juga dirubah jadi bukan fasatakunu lagi, tapi qad kanat fitnatun, sungguh telah ada fitnah di muka bumi itu. Kaqita'il laili al-mudlimi, seperti potongan malam yang gelap gulita, sehingga khususnya yang awam tidak bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang harus dipegang. Bingung. Seperti yang sudah disampaikan di dalam kitab Nihayatul Alam yang setiap pekan ketiga di Masjidil Barokah kita kaji, sudah dirinci yang akan terjadi, yang sudah terjadi, yang sedang terjadi, sudah tercatat, memang betul adanya. Oleh karena itu mudah-mudahan kita semua selalu berkekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetap kondisi apapun keimanan akidah kita semua tidak tergoyahkan. Salah satunya supaya keimanan kita, ketakwaan kita kuat, maka jangan pernah berhenti untuk thalabul ilmu, mencari ilmu agama. Karena ilmu adalah nurun fil qalbi yufarriqu bainal haqqi wal batil. Karena ilmu adalah cahaya yang bisa membedakan mana hak dan yang mana yang batil. Orang yang berilmu walaupun banyak fitnah, insya Allah akan bisa menilai mana yang harus diikuti. Jangan sampai kita salah atau mengikuti yang salah. Hadirin jamaah Jumat rahimahullah. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengisahkan, menceritakan tokoh kemerdekaan, seorang tokoh kemerdekaan yang bisa memerdekakan suatu negeri, yang bisa membebaskan dari penjajah. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabadikan di dalam Al-Quran, mengisahkan, mengangkat kisahnya di dalam Al-Quran, di dalam surah yang insya Allah kita istiqomahkan untuk membacanya di setiap pekannya, yaitu setiap hari Jumat, di dalam surah Al-Kahfi yang kita kenal, yaitu Dzulkarnain. Dzulkarnain ini seorang tokoh kemerdekaan yang bisa memerdekakan suatu negeri. Yaitu Dzulkarnain ini adalah seorang raja yang soleh, yang kuat keimanan, yang dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ilmu yang luas, kekuasaan, harta yang banyak. Beliau Dzulkarnain melakoni ekspedisi, bertualang ke belahan bumi barat ke timur, sehingga sampai kepada suatu tempat yang mana penduduknya di situ bahasanya juga tidak mengerti, hampir tidak mengerti, dan lemah ilmu, terutama lemah iman. Di antara dua, mungkin di dalam surah Al-Kahfi diceritakan dan di dalam tafsir bahwa di antara penduduk yang ada di antara dua gunung itu, yaitu di belakang sungai Jihud di negeri Balkhun, di dekat kota Tirmiz, itu dalam tafsir Sawi dikatakan seperti itu. Mereka berkata, mengajukan kepada Dzulkarnain, qalu ya Dzulkarnaini inna Ya'juj wa Ma'juj mufsiduna fil ardi fahal naj'alu laka kharjan 'ala an taj'ala bainana wa bainahum sadda. Mereka berkata yang ada di antara dua gunung itu, ya Dzulkarnain, wahai Dzulkarnain, inna Ya'juj wa Ma'juj mufsiduna fil ardi, sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj adalah penjajah bagi kami, yang sudah mendolimi, sudah merampas harta, sudah membunuh. Fahal naj'alu laka kharjan 'ala an taj'ala bainana wa bainahum sadda. Apakah bolehkah kami menjadikan untukmu upah, hadiah, asal bisa memerdekakan kami, bisa membebaskan penjajahan dari Ya'juj Ma'juj. Maka Dzulkarnain setelah mendengar
usulan mereka, cerita mereka, mulailah tergerak hatinya dan menunjukkan kebijaksanaannya. Kemudian Dzulkarnain berkata, qala ma makanni fihi rabbi khair. Apa yang telah dikaruniakan dari Tuhanku, baik itu harta kekayaan, kekuasaan yang banyak, kata Dzulkarnain, khairun, lebih baik daripada apa yang ditawarkan oleh kalian. Saya, kata Dzulkarnain, tidak butuh hadiah, tidak butuh balasan, tidak butuh apa-apa dari kalian. Tapi yang saya mau, yuk kita sepakati, fa'inuni bi quwwatin, yuk kita sepakati. Yang saya mau, karena ini proyek yang besar, perlu melibatkan banyak orang, maka bi quwwatin, yuk sekuat tenaga kita kerahkan, dengan harta, dengan pikiran, dengan apapun yang kita bisa, demi mencapai kemerdekaan ini, cita-cita kita ini yang besar, yang mulia ini. Fa'inuni bi quwwatin faj'al bainahum wa bainahum rahmah, supaya kita terlaksana, bisa membuat dinding penghalang antara Ya'juj Ma'juj dan kita semua. Maka sepakatlah masyarakat di situ. Kata Dzulkarnain, atuni zubarul hadid, berikanlah kepadaku potongan-potongan besi. Maka rame-ramelah masyarakat di situ. Ada yang mencarikan besi, ada yang memotong besi, ada yang menyusunnya. Hatta idza sawa baina sadafain, sehingga sampai rata. Hatta idza sawa, sehingga apabila sudah rata baina sadafain, di antara dua bukit itu, dua gunung itu, besi sudah tersusun rata. Maka Dzulkarnain berkata, qanfuhu unfuhu, tiuplah, nyalakanlah api. Maka ramai-ramai masyarakat di situ, ada yang mencari kayu bakar sebanyak-banyaknya untuk membakar besi yang sudah terpasang rata dengan dua bukit itu. Sudah mencarikan kayu bakarnya, ditiup, dinyalakan, dibakar besi itu yang sudah tersusun, sudah disusun rata dengan dua gunung itu. Hatta idza ja'alahu nar, sehingga sampai jadi besi itu membara. Kemudian Dzulkarnain berkata, qala atuni ufrik alaihi kitra. Kata Dzulkarnain, berikanlah kepadaku ufrik alaihi kitra, aku akan tuangkan tembaga. Maka ada yang mendidihkan tembaga yang sudah mendidih, aku tuangkan. Rame-rame dibawa ke atas bukit untuk menuangkan tembaga. Dituangkanlah tembaga ke besi yang sudah mendidih, yang membara. Maka alhamdulillah, ala kulli hal, selesai proyeknya. Maka datanglah Ya'juj Ma'juj. Dia kaget, oh ini sudah ada benteng, gak bisa dilalui. Maka mereka Ya'juj Ma'juj mencoba untuk mendakinya, tapi famasta'u ayyadharu, mereka tidak mampu untuk mendakinya. Sudah didaki tidak mampu, dicoba lagi untuk melubanginya. Wa mastata'u lahu naqba, dan mereka sama tidak mampu untuk melubanginya. Maka konon katanya di dalam tafsir bahwa Ya'juj Ma'juj ini sampai sekarang masih berusaha untuk melubangi dinding tersebut. Maka oleh baginda Rasulullah SAW dijelaskan, apabila Ya'juj Ma'juj sudah bisa keluar dari benteng itu, berhasil, maka itu adalah salah satu tanda dari akhir zaman, akhir kiamat. Selesai proyeknya. Maka apa reaksi masyarakat di situ? Sudah selesai pembentengannya, maka gembira. Hore merdeka, hore merdeka. Bagus Dzulkarnain, bagus Dzulkarnain, hidup Dzulkarnain, pintar Dzulkarnain, hebat idenya Dzulkarnain. Itu kata masyarakat di sana, kata penduduk di sana. Di mana reaksi Dzulkarnain?
Kata Dzulqarnain, qala hadza rahmatun mir rabbi. Kita ini bisa merdeka bukan karena kekuatan saya, bukan karena ide saya, bukan kepintaran saya. Ini hadza rahmatun mir rabbi. Ini adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi pelajaran untuk kita semua dari ucapan hadza rahmatun mir rabbi untuk kita semua, bahwa apabila kita mendapatkan kesuksesan, kesuksesan, keberhasilan apapun, sebesar apapun, sekecil apapun, kita jangan melupakan Allah Subhanahu wa taala. Jangan bilang ini jasa saya, ini ide saya, ini berkat kecerdasan pimpinan saya, ini dan itu tidak berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita sebagai manusia tidak bisa apa-apa. La haula wala quwwata illa billah. Kita kalau mendapatkan keberhasilan, kesuksesan apapun, kita kembalikan kepada Allah. Hada min fadli rabbi, hada min rahmati rabbi. Ini karunia dari Allah, ini kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, saya yakin, selaku hati yakin kepada pahlawan kita semua yang sudah memerdekakan negeri kita yang cintai ini. Mereka sama mengikuti mengucapkan seperti ini, bahwa di dalam undang-undang pembukaan undang-undang di alinea ketiga, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, tidak menyebutkan atas berkat Bung Karno, Bung Hatta, tidak. Salah satu, insya Allah mereka mengucapkan seperti ini. Kemerdekaan kita bisa merdeka seperti ini adalah hadza rahmatun mir rabbi, adalah ini karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah rahimahumullah, mereka begitu, kita selaku anak bangsa harus mensyukuri kemerdekaan ini. Salah satunya kita, khususnya yang muslim, kita jangan melupakan Allah Subhanahu wa taala, karena kemerdekaan ini adalah atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Kemudian untuk mensyukuri kemerdekaan kita ini, kita gunakan kemerdekaan ini untuk meningkatkan ibadah. Minimal kita melakukan sholat berjamaah subuh seperti Jumat ini, ya. Salah satunya untuk mensyukuri kemerdekaan kita ini, insyaallah. Hadirin jamaah rahimakumullah, dan kita sebagai anak bangsa, kita harus menjaga dan selalu memperjuangkan kemerdekaan kita, sehingga kita semua bisa terbebas seperti yang Rasulullah SAW anjurkan di dalam sebuah doa yang harus diamalkan setiap pagi dan sore, yaitu Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabati wa qahri rijal. Semoga kita dilindungi Allah Subhanahu wa taala, dimerdekakan dari rasa sedih, rasa galau, karena sekuat apapun kita, kalau sudah ditimpa dengan kesedihan, kebingungan, gitu ya, gundah, galau, itu menjadi aziz, menjadi lemah, gitu. Ya. Kita mudah-mudahan dijauhkan, dibebaskan dari sifat ini, wal kasal, dan zona nyaman. Sedangkan kenyamanan ini harus dirubah karena kurang baik. Seperti laki-laki sudah nyaman sholat di rumahnya masing-masing, malas ke masjid, malas belajar Al-Quran, malas untuk menghadiri kajian, berbagai macam-macam alasan. Itu sifat kasar, sifat pemalas, gitu. Kemudian Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal jubni wal bukhl. Mudah-mudahan kita dimerdekakan dari sifat pengecut, penakut menghadapi kehidupan, dan bukhl, opet, kikir. Kemudian wa na'udzubika min ghalabati wa qahri rijal. Kita dijauhkan, dimerdekakan dari lilitan hutang pribadi dan hutang negara pun kita mudah-mudahan dimerdekakan, sehingga waqahri rijal menjadi terintimidasi, orang menjadi maksa terampas gara-gara hutang. Dan mudah-mudahan kita semua dimerdekakan dari sifat-sifat ini. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Demikian beberapa awal, mudah-mudahan ada manfaatnya. Barakallahu li wa lakum
المسلمين. الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك العلم، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. فيا أيها الحاضرون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون، وأحثكم على طاعة الله وطاعة الرسول في كل وقت وسعة لعلكم ترحمون. فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. الآية صدق الله العظيم. Hadirin jamaah-jamaah rahimahullah, marilah kita bersama-sama untuk bermunajat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan kita semua. Mudah-mudahan khususnya para pahlawan kita semua mudah-mudahan diterima amal ibadahnya dan mendapatkan tempat yang terbaik di sisinya, dan mudah-mudahan kita semua dijauhkan dari sifat yang Rasul ajarkan di dalam sebuah doa yang tadi dibacakan. Dan mudah-mudahan saudara-saudara kita yang terzalimi dimanapun adanya, khususnya di Palestina, mudah-mudahan secepatnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan Dzulkarnain untuk memperjuangkan kemerdekaan, turun rahmat dari Allah Subhanahu wa taala sehingga segera merdeka, dijauhkan dari segala penjajahan sehingga bebas untuk beraktivitasnya, bebas untuk beribadahnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. اللهم إياك نعبد وإياك نستعين ونصلي ونسجد وإليك نستعين ونحمد يرجو رحمتك ونخشى عذابك أن عذابك جل بالغفران مرحم. اللهم إخواننا، اللهم ثبت إخواننا المجاهدين في فلسطين خصوصا في غزة برحمتك يا أرحم الراحمين، واحقن دماءهم. اللهم عليك باليهود الصهيونيون الملعونين وأنزل غضبك عليهم. اللهم انصر دينك وكتابك وكتابنا دينك وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله أكبر. استغفر العظيم لي ولكم. أقيموا الصلاة.